Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk Oktober 2023. Kita langsung lihat ya, ada energi apa yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Oke, Taurus, kartu oracle yang kamu dapat adalah humor. Lelucon. Kata kuncinya adalah I choose to focus on the lighter side of life. Saya memilih untuk fokus kepada hal-hal yang ringan, hal-hal yang gampang, yang mudah, yang lucu, yang gemesin, yang menyenangkan. Oke? Kartu ini keluar bersama Ten of Swords dan Three of Cups. Saya nggak mau bohong nih Taurus, dengan Ten of Swords mungkin akan ada sesuatu yang selesai buat kamu, yang tertutup buat kamu, yang apa ya? Ten of Swords di sini energinya bukan seperti di kartu tarot yang lain, karena saya tidak merasakan ada energi ditusuk dari belakang gitu ya, nggak ada energi pengkhianatan, nggak ada energi sakit yang kayak karena dibohongi orang gitu, dimanipulasi, nggak ada seperti itu. Di sini yang saya rasakan ini cuma penutupan aja, ada penyelesaian, ada penghabisan, ada udah beres aja gitu loh. Jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah beres, masalah tersebut atau hal tersebut tuh udah selesai. Mungkin bukan masalah karena ada kesedihan ya, memang ada kesedihan. Mungkin bukan masalah yang selesai. Mungkin kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya mungkin selama ini kamu apa ya? Contohnya tuh selama ini kamu diberikan waktu untuk bukan waktu lah. Misalnya apa ya? Gini deh, soal keuangan aja ya kita ambil ya. Misalnya kemarin-kemarin kamu tiap bulan selalu mendapatkan uang tambahan dari orang tua kamu misalnya. Misalnya kamu sudah tidak tinggal bersama orang tua, misalnya kamu ngekos gitu ya, misalnya kamu kuliah atau bekerja, baru aja mulai bekerja di kota lain. Terus tiap bulan tuh biasanya kamu dapat uang tambahan dari orang tua. Tapi mungkin itu harus selesai. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi ada yang harus ditutup aja. Dengan Ten of Swords nih ada yang udah nggak bisa dilakukan lagi. Udah nggak bisa terjadi lagi gitu loh. Jadi misalnya uang yang tadinya tiap bulan kamu dapat dari orang tua, mungkin mulai Oktober ini orang tua kamu akan bilang kepada kamu, Taurus, kamu kan udah bekerja, kamu kan udah punya gaji sendiri. Kita nggak usah kirim kamu uang ya tiap bulan, kan kamu udah punya uang sendiri gitu loh. Contohnya tuh kayak gitu, contoh kecilnya. Jadi memang ada yang udah harus berhenti, udah harus selesai, udah harus ditutup fase kehidupan tersebut, dimana kamu sebelumnya mungkin mendapatkan uang tiap bulan dari orang tua, akhirnya udah nggak bisa lagi gitu loh. Tapi yang saya rasakan, yes, itu memang menyedihkan ya, terutama mungkin kalau misalnya kamu merasa uang dari orang tua gue kan sebenarnya bisa tuh tiap bulan gue pakai buat beli pakaian kerja atau sepatu kerja gitu loh.
bisa nambah-nambahin lah buat gue kongko, bersenang-senang sama teman-teman gitu loh, karena sebelahnya ada Three of Cups nih. Tapi yang saya rasakan dengan adanya energi humor di sini, kamu mungkin nggak akan terlalu pusing, nggak akan terlalu nggak akan terlalu sedih gitu loh, karena kayak kamu tahu kok suatu saat pasti akan berhenti. Uang tersebut pasti akan berhenti datang suatu saat. Jadi kamu memang udah siap-siap yang saya rasakan. Kamu udah jaga-jaga lah. Ya udahlah, gue sih paham aja, gue memahami banget kok, gue mengerti banget kok kalau memang orang tua gue udah nggak bisa ngirimin gue tiap bulan lagi gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini dengan 3 kartu pertama ini, yes, mungkin memang ada sesuatu yang harus tertutup, harus selesai, harus beres, udah tidak bisa terjadi lagi. Tapi dengan 2 kartu yang di sini, humor dan Three of Cups, kayaknya kamu nggak ambil pusing banget, karena kamu udah siap-siap, kamu udah jaga-jaga, kamu udah ready lah. Yang saya rasakan tuh kamu udah biasa aja, ya udah kalau emang harus kejadian sekarang ya udah, gue udah tahu kok gitu loh. Atau bisa juga gini, kamu Oktober ini menikah misalnya, ini contoh ya, walaupun mungkin bisa kejadian, tapi kalau kita menikah itu kan udah otomatis kita bukan tanggung jawab orang tua kita lagi kan, udah otomatis. Misalnya apalagi kalau misalnya kamu Taurus wanita, yang tadinya kamu tanggung jawab orang tua, begitu kamu menikah kan semua tanggung jawab kamu terputus dari orang tua, kamu langsung pindah ke suami kan, gitu loh. Jadi kayak kamu udah nggak bisa lagi mengandalkan orang tua kamu karena kamu udah punya suami sekarang. Jadi dengan 2 kartu ini ya kamu udah tahu, ya udah, gue sih ya udah tahu kok, gue kalau sekarang gue apa-apa ke suami, udah bukan ke orang tua lagi. Ya udah jaga-jaga, gue sebelumnya tuh juga udah tahu, udah siap-siap gitu loh. Jadi saya nggak merasakan ini energi yang buruk. 3 kartu pertama ini kayak ada perpindahan aja. Yang tadinya kamu di A, sekarang kamu harus pindah ke B. Tapi kamu udah tahu kamu harus pindah ke B karena kamu udah sadar bahwa A itu nggak bisa berlama-lama lagi. Umurnya tuh udah nggak lama lagi gitu loh. Oke? Anyway, saya nggak tahu nih ininya kamu apa, situasi kamu. Coba komen ya, saya penasaran. Anyway, kita lihat lagi ada energi apa buat kamu. Nice. Oh gosh. Iya nih. Kayaknya ada perpindahan nih kamu nih. Tadi kan saya bilang kan ada perpindahan kan, yang tadinya kamu A, sekarang kamu harus B, atau kamu tadinya di A, berada di A, sekarang kamu harus pindah ke B gitu loh. Karena kamu mendapatkan the Chariot di sini, energi bergerak kan, berjalan. 4 of Wands, 9 of Cups, dan the Chariot. Jadi kayak ada suatu kestabilan yang pindah tangan gitu loh. Yang tadi saya bilang, mungkin kalau misalnya kamu tadinya mengharapkan uang bulanan dari orang tua, dengan kamu akhirnya bekerja, akhirnya kan kamu dapat bulanannya ya dari gaji kamu kan, dimana kamu udah bekerja 1 bulan penuh akhirnya digaji gitu kan. Jadi ada perpindahan nih, kestabilan kan. 4 of Wands ini adalah energi yang stabil. Jadi ada perpindahan kestabilan. Yang tadinya kamu stabil karena orang tua kamu, sekarang kamu stabil karena gaji kamu sendiri. Yang tadinya kamu berada di rumah orang tua, begitu kamu menikah ya kamu berada di rumah suami kan. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi dengan 9 of Cups di sini kamu bahagia. Makanya saya bilang tadi ini bukan energi buruk, walaupun ada 10 of Swords. Ini hanya menandakan ada penyelesaian, ada penutupan. Ada fase yang sudah selesai, yang akhirnya kamu harus mau tidak mau memasuki fase kehidupan yang baru. Dan dengan adanya the Chariot di sini, kamu bergerak, kamu berjalan ke arah fase yang baru itu. Kayak kamu udah menanti-nanti mungkin. Kamu udah sadar bahwa ya udah waktunya gue untuk berjalan, udah waktunya untuk gue bergerak,
Udah waktunya gue untuk mengandalkan diri gue sendiri. Udah waktunya gue untuk menikah dan terlepas dari orang tua, gitu loh. Jadi saya nggak tahu situasi kamu seperti apa, tapi inti dari pesannya adalah ada pergerakan dalam kehidupan kamu. Ada yang tertutup, tapi juga ada yang terbuka. Dan kamu mulai memasuki pintu yang terbuka tersebut, gitu loh. Dan kamu melakukannya semua dengan senang hati. Di sini ada Nine of Cups, di sini ada Three of Cups. Ini kan dua energi cups yang happy semua kan. Yang ini kamu berkumpul bersama orang-orang yang kamu sayang. Yang ini mimpi harapan kamu terwujud. Dan di sini kamu mendapatkan humor. Energi yang penuh dengan kejenakaan, ya kan? Energi yang jenaka, yang ringan, yang menyenangkan, yang fun. Oke? Nice. So, kita lihat lagi energi yang terakhir ya. Oh. Oke. Dua kartu terakhir buat Taurus adalah Seven of Pentacles dan The Lovers. So, kalau kamu apa namanya? Di sini yang saya rasakan nih kayak kamu sudah investasi, Seven of Pentacles kan? Kamu sudah melakukan investasi terhadap sesuatu, kepada sesuatu atau seseorang, akhirnya terbayar. Akhirnya akan ada komitmen, akan ada perjanjian di antara kalian. Di antara kamu dengan situasi tersebut, sesuatu tersebut, orang tersebut, gitu loh. Karena memang dengan Seven of Pentacles di sini, kamu sudah menumpahkan investasi kamu. Modal kamu, uang kamu, perhatian kamu, cinta kamu, kasih sayang kamu, apapun. Kamu sudah investasi di situ. Dan dengan The Lovers di sini, akhirnya ada komitmen di antara kalian. Jadi kalau misalnya ini urusan percintaan ya, dua kartu ini ya, misalnya ini aspek kehidupan percintaan kamu, akhirnya investasi kamu terbayar. Cinta dan kasih sayang kamu kepada pasangan kamu akhirnya membuat dia ingin menikah dengan kamu, ingin menikahi kamu, gitu loh. Kalau misalnya ini adalah kamu melamar di suatu kantor, di suatu perusahaan, kamu sudah memberikan effort yang terbaik, usaha yang terbaik. Kamu riset gila-gilaan mengenai kantor tersebut. Pada saat wawancara kamu pol-polan. Karena kamu benar-benar udah ngelotok informasi yang kamu punya mengenai perusahaan tersebut. Akhirnya mungkin kamu diterima dengan The Lovers. Jadi intinya adalah dengan dua kartu terakhir ini, di Oktober ada kemungkinan apapun yang sudah kamu usahakan itu akan terbayar. Itu akan menjadi kenyataan buat kamu. Investasi itu akan berbuah, gitu loh. Saya nggak tahu, tentunya beda-beda setiap Taurus situasinya, tapi intinya apa yang sudah kamu usahakan bisa jadi nih akan terwujud di Oktober dengan adanya The Lovers ini. Terutama yang ada hubungannya dengan relationship, komitmen, perjanjian, persetujuan di antara dua pihak, gitu loh. Nggak harus relationship dalam hal percintaan aja, kan komitmen atau perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak kan bisa aja dalam urusan bisnis kan, dalam urusan usaha. Jadi di sini yang saya rasakan itu, dengan The Lovers nih ada hubungan yang akhirnya terjalin dengan lebih solid, dengan lebih komit di antara kedua belah pihak. Oke? Anyway Taurus, good luck ya, energinya oke banget. Kita jumpa lagi selanjutnya, bye.